Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama Bapak Yanto yang dari kemarin sakit perut karena kebanyakan makan cabai di warung Bude Yanti. Pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan sesosok yang pada saat ini muncul di hadapan kelompok Xiaoyan dan menyelamatkan Dan Yan. Lalu sosok ini memiliki kekuatan yang setara dengan tetua keempat dari klan Iblis Darah yang merupakan bintang 8 tahap awal. Dan sosok ini ternyata adalah tetua Wu yang memang berasal dari Pil Palace, meskipun pada saat sebelumnya dirinya berhenti dan membiarkan kelompok dari Dan Yan untuk pergi menangkap Xiaoyan, namun setelah kepergiannya dirinya pun segera mengikuti jejak dari Dan Yan. Lalu setelah sampai di tempat pertempuran dirinya tidak melihat tanda-tandanya ada Dan Yan maupun Xiaoyan. Oleh karena itu dirinya terus merasakan aura dari Dan Yan yang pada saat ini semakin melemah. Setelah mendapatkan sinyal dari Dan Yan barulah pada saat itu tetua Wu menyadari Dan Yan dalam kondisi yang berbahaya, karena apa yang pada saat ini berada di hadapannya benar-benar sangat mengejutkan tetua Wu. Lalu tetua Wu pada saat ini segera memeriksa luka-luka dari Dan Yan dengan menekan tangannya ke punggung Dan Yan. Melihat tetua Wu yang memeriksa luka Dan Yan, Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat segera melepaskan kekuatan spiritual untuk menyelidiki. Pada saat ini semua orang sangat menyesali mengapa mereka sebelumnya tidak langsung menangkap ataupun membunuh Dan Yan. Namun meskipun begitu tidak ada gunanya penyesalan ini bagi mereka dan mereka pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Selain itu terlebih lagi setelah Xiaoyan menyelidiki keadaan dari Dan Yan, Xiaoyan menghela nafas karena di benturan sebelumnya gelombang kekerasan masih dapat melukai Dan Yan. Oleh karena itu Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini Dan Yan tidak akan memiliki kemungkinan untuk bangun dalam waktu yang singkat. Di sisi lain tetua Wu juga pada saat ini menghela nafas lega menyadari kondisi dari Dan Yan. Meskipun luka Dan Yan ini serius akan tetapi nyawanya tidak dalam kondisi berbahaya. Dan setelah kembali ke Pil Palace maka Dan Yan akan meminum beberapa pil obat langka dan dirinya akan pulih setelah beberapa hari. Pada akhirnya setelah memastikan bahwa nyawa dari Dan Yan ini aman, tetua Wu pun segera mengangkat Dan Yan perlahan dengan telapak tangannya yang kosong. Lalu dirinya segera meletakkan Dan Yan dengan lembut untuk berbaring di atas salju. Setelah itu dirinya melemparkan beberapa doki membentuk perisai untuk melindungi Dan Yan. Lalu pada akhirnya setelah menyelesaikan hal ini tetua Wu pun segera menyipitkan matanya dan mengamati kelompok Xiaoyan. Pada saat ini kejutan benar-benar membanjiri mata dari tetua Wu. Dan Yan telah jatuh ke dalam situasi seperti ini. Selain itu juga Susin dan yang lainnya tentu saja pada saat ini pasti telah terbunuh. Sehingga 7 orang yang berada di hadapannya ini benar-benar telah menghabisi 16 orang yang dibawa oleh Dan Yan. Terlebih lagi kekuatan orang-orang yang dibawa dari Pil Palace ini merupakan tahap pertengahan bintang 7 Dodi. Jadi bukankah dengan begitu maka kelompok Dan Yan benar-benar dapat dikatakan telah dirugikan? Lalu dengan penuh ketidakpercayaan pada saat ini tetua Wu menduga sepertinya ada seorang Dodi bintang 8 di belakang kelompok Xiaoyan. Lalu pada akhirnya dirinya segera melesatkan kekuatan spiritualnya ke segala arah. Akan tetapi pada saat ini dirinya tidak merasakan aura dari orang lain dan hanya ada mereka di sekitar sini. Dan pada akhirnya tetua Wu segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada kelompok Xiaoyan yang pada saat ini masih terdiam. Tetua Wu menatap ke arah Xiaoyan dan bertanya, seharusnya ini adalah orang yang bernama Xiaoyan. Dirinya telah mendengar bahwa Xiaoyan ini adalah jenius nomor 1 yang tidak tertandingi dari generasi baru. Dan hal itu benar-benar tidak buruk karena Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan spiritual di keadaan di pada kekuatan bintang 7 tahap awal. Mendengar perkataan ini Xiaoyan dan yang lainnya merasa seketika berdebar-debar, karena orang ini dapat mengetahui tingkat kekuatan spiritual Xiaoyan hanya dalam satu nafas, sehingga dengan begitu sudah sangat jelas jika kekuatan spiritual dari pria ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Tentu semua orang menyadari bahwa serangan spiritual adalah senjata pamungkas bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan musuh. Akan tetapi dengan kekuatan spiritual orang ini yang lebih kuat daripada Xiaoyan,
maka sepertinya serangan spiritual Xiao Yan tidak hanya akan berdampak kecil pada orang ini, bahkan mungkin akan melukai jiwa Xiao Yan. Lalu kelompok Xiao Yan pada saat ini berpikir dengan hadirnya seorang Dou di bintang 8 ini benar-benar suatu hal yang tidak baik. Sementara itu di sisi lain setelah Tetua Wu memuji Xiao Yan saat ini rasa dingin pun perlahan segera muncul di matanya, lalu dirinya segera mengubah nada suaranya dan berkata kepada Xiao Yan, dirinya percaya jubah yang dirinya kenakan telah dengan jelas memberitahu kelompok Xiao Yan bahwa mereka adalah musuh. Hal itu berarti bahwa dirinya harus membunuh kelompok Xiao Yan meskipun dirinya sama sekali tidak suka untuk membunuh orang. Namun sebelum dirinya membunuh mereka semua dirinya berpikir bahwa dirinya perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada mereka. Jika bahkan mereka tidak tahu siapa yang membunuh mereka, maka mereka benar-benar akan menderita kematian di dalam penasaran. Oleh karena itu izinkan orang tua ini memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Wu, dirinya adalah tetua pelindung dari Pil Palace yang merupakan Dou di bintang 8. Setelah memperkenalkan diri tetua Wu pun segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dirinya segera memerintahkan kelompok Xiao Yan untuk segera memulai serangannya, karena dirinya benar-benar tidak memiliki kebiasaan berkelahi terlebih dahulu ketika berhadapan dengan orang yang lebih rendah daripada dirinya. Mendengar ocehan dari Tetua Wu ini Xiao Yan tanpa sadar memiliki perasaan yang baik untuk Tetua Wu, karena apa yang ditampilkan oleh Tetua Wu benar-benar seperti seorang pria sejati. Namun hanya saja pada saat ini mereka memiliki posisi sebagai musuh di antara hidup dan mati. Lalu pada akhirnya dengan niat bertarung yang kuat yang keluar dari mata Xiao Yan, saat ini Xiao Yan segera melangkah maju dengan pedang kuno api surgawi di tangannya dan gelombang Doqi dengan cepat melonjak ke puncak bintang 7. Di sisi lain mata Tetua Wu seketika berkilat karena takjub setelah merasakan kekuatan Xiao Yan yang melonjak ke puncak bintang 7 Doudi. Dan Xiao Yan jelas menggunakan keterampilan bertarung tim tetapi fluktuasi Doqi dari 6 orang lainnya masih tetap berada di puncak bintang 6, bahkan kekuatan mereka benar-benar tidak melemah sedikit pun dan teknik ini benar-benar satu tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan milik Pil Palace. Lalu Tetua Wu pun menghela nafas dan meredakan keterkejutan di matanya sebelum akhirnya dirinya segera berbicara dengan ejekan kepada Xiao Yan. Tetua Wu segera berkata bahwa dirinya benar-benar ingin melihat seberapa kuatkah Xiao Yan. Lalu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih memegang pedang kuno api surgawi dengan erat dan ekspresi Xiao Yan masih sangat tenang. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini berpikir di dalam hatinya bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengalahkan seorang Dou di bintang 8 ini. Xiao Yan menyadari pada saat ini Xiao Yan harus mencoba kekuatan tempur dari Tetua Wu ini terlebih dahulu. Lalu pada akhirnya dengan teriakan rendah api surgawi segera menebas dari pedang kuno api surgawi. Tetua Wu pun menatap dengan kaget setelah menyadari api yang dikeluarkan oleh Xiao Yan ini adalah api surgawi. Tetua Wu adalah ras manusia dan juga seorang alkemis. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin Tetua Wu tidak merasa iri. Lalu pada akhirnya dengan keserakahan di matanya dirinya tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, dirinya segera menghentakkan kakinya dan dengan kekuatan murni dirinya pada saat ini hanya memperhatikan api surgawi yang melonjak, bersamaan dengan itu gelombang kejut seketika merambat dan berhasil memukul mundur Xiao Yan. Sementara itu Tetua Wu pada saat ini tampak telah merasakan kekuatan dari api surgawi Xiao Yan yang bermutu tinggi. Tetua Wu pun bergumam bahwa dirinya tidak tahu apakah api surgawi ini di atas peringkat 20 atau tidak, namun dirinya tidak peduli karena pada saat ini dirinya hanya ingin membunuh Xiao Yan dan mendapatkan api surgawi di tangan Xiao Yan, lalu dirinya akan mempelajarinya perlahan setelah dirinya kembali menuju ke Pil Palace. Pada saat ini tekad seketika melonjak di hati Tetua Wu untuk segera menghabisi kelompok Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan telah menstabilkan tubuhnya, walaupun di serangan sebelumnya Xiao Yan tidak menggunakan semua kekuatannya karena Xiao Yan hanya ingin menguji seberapa kuat kekuatan Tetua Wu.
Namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar terguncang karena tidak menyangka bahwa Tetua Wu benar-benar telah mendesak api surgawinya dan menerbangkan Xiao Yan mundur hanya dengan satu gerakan. Lalu seorang musuh yang berada di tahap awal bintang 8 Dodi benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan harus segera mengeluarkan semua kekuatan tempurnya. Xiao Yan pun segera melompat dan sekelompok api surgawi segera dimuntahkan di bawah kaki Xiao Yan dan menyebar ke segala arah. Bersamaan dengan itu Xiao Yan segera melesatkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan di balik kabut yang dilesatkan. Lalu kelompok Xiao Yan yang lainnya juga segera terbang untuk berada di belakang Xiao Yan dan bekerja sama menyerang secara serempak. Dan pada akhirnya segera di bawah lautan api yang menutupi Tetua Wu kepingan salju terbang dengan cepat dan padat. Lalu pada saat yang bersamaan banyak serangan dari kelompok Xiao Yan pada saat ini segera dilesatkan. Namun menghadapi serangan ini Tetua Wu masih tidak menggunakan keterampilan bertarungnya. Kemudian ada senyum menghina di sudut mulutnya dan seperti sebelumnya dirinya masih menunggu sampai serangan ini mendekatinya. Lalu pada akhirnya dirinya segera membangkitkan Douki ketika serangan ini mendekat. Kemudian aliran udara yang keras segera memusnahkan semua keterampilan bertarung yang dilesatkan oleh kelompok Xiao Yan. Lalu kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Tetua Wu. Tentu saja semua orang menyadari bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Tetua Wu ini memang benar-benar keren. Akan tetapi bersamaan dengan itu kelompok Xiao Yan menyadari meskipun hal ini terlihat keren, akan tetapi kelompok Xiao Yan sebenarnya menyadari bahwa hal ini menghabiskan Douki sebanyak seperti melakukan keterampilan bertarung yang kuat, sehingga kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menunggu dan melihat, apakah Tetua Wu hanya akan menggunakan Douki seperti itu atau mengeluarkan keterampilan bertarung. Kemudian bersamaan dengan itu serangan dari pedang kuno api surgawi yang dilesatkan oleh Xiao Yan tersembunyi di balik kabut pada saat ini segera keluar, lalu teknik 1000 kaki tanpa bayangan pada saat ini segera bergabung menjadi satu dan menebas ke arah Tetua Wu. Kemudian serangan kekuatan penuh dari Xiao Yan ini semakin kuat dan samar-samar memiliki kekuatan hingga menyentuh bintang 8. Melihat serangan kuat ini Tetua Wu tentu saja tidak berharap serangan Xiao Yan akan semakin kuat, sehingga sedikit ketakutan pada saat ini tampak terlintas di wajahnya, lalu dirinya buru-buru mengubah Douki yang melonjak menjadi perisai bercahaya untuk melindungi dirinya, dan pada saat yang bersamaan dirinya segera berlari mundur dan kecepatan mundurnya benar-benar sangat mencengangkan. Lalu bersamaan dengan itu pedang kuno api surgawi Xiao Yan seketika menabrak perisai roh Douki yang dimiliki oleh Tetua Wu. Kemudian pada saat ini semua orang di kelompok Xiao Yan memandang Tetua Wu yang mundur dengan panik dan mereka benar-benar linglung. Kelompok Xiao Yan menyadari bahwa serangan 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan ini memanglah kuat. Akan tetapi tidak peduli seberapa kuatnya serangan tersebut maka itu masih merupakan serangan yang berada di tingkat puncak bintang 7, sehingga kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Tetua Wu akan bereaksi begitu kuat dengan serangan dari Xiao Yan, dan bukankah seharusnya dengan kekuatan di tahap awal bintang 8 Dodi maka Tetua Wu akan memiliki banyak cara untuk berhadapan dengan serangan Xiao Yan yang hanya berada di puncak bintang 7 Dodi. Memikirkan hal ini kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung. Sementara itu di sisi lain Tetua Wu pada saat ini tiba-tiba berhenti. Tetua Wu pada saat ini juga merasa kehilangan ketenangannya dan pada saat ini dirinya tersipu malu. Lalu dirinya segera menghilangkan perisai Douki dan segera bergegas dengan rasa malu yang terlihat jelas. Melihat rasa kemaluan dari Tetua Wu di matanya Xiao Yan secara misterius memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Xiao Yan bertanya-tanya mungkinkah Tetua Wu ini kurang berpengalaman dalam bertempur. Dugaan ini mungkin terdengar sangat konyol tetapi pada saat ini hanya itu yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Karena bagaimana mungkin seorang Dou di tahap awal bintang 8 tidak memiliki ketenangan dalam bertempur, dan jika Tetua Wu memiliki pengalaman tempur yang sangat banyak, tentu saja dirinya akan memiliki banyak teknik untuk menghadapi serangan dari Xiao Yan.
Terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa Tetua Wu memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, jadi bukankah dengan begitu bisa jadi pada saat sebelumnya Tetua Wu direkrut oleh Pil Palace karena kekuatan spiritualnya yang kuat, sementara itu di sisi lain Tetua Wu pada saat ini benar-benar hanya terdiam menatap ke arah Xiao Yan dengan rasa malu, karena rupanya apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan memang benar karena Tetua Wu sangat jarang keluar untuk bertempur, akan Tetua Wu lebih senang memurnikan pil obat tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatannya. Hal itu dikarenakan Tetua Wu menyadari bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar sangat kuat jika dibandingkan dengan orang di sekitarnya, lalu Tetua Wu memiliki pemikiran dengan dirinya memurnikan pil tingkat tinggi, maka dirinya juga akan berlatih meningkatkan dokinya dengan berhadapan dengan pil lightning. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki tebakan yang liar di benaknya, terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa doki dari ketua Pil Palace ini tidak sepadat tetua keempat dari ras iblis darah, dan semakin Xiao Yan memikirkan hal ini Xiao Yan menyadari bukanlah hal yang tidak mungkin untuk melawan Tetua Wu. Jantung Xiao Yan berdebar kencang dan Xiao Yan pada saat ini berencana untuk mencoba menyerang ke arah Tetua Wu lagi. Xiao Yan pun segera mengirimkan pesan suara untuk mengingatkan semua anggotanya. Sementara itu di sisi lain Tetua Wu juga pada saat ini telah menenangkan pemikirannya dan bergegas ke arah Xiao Yan. Lalu dalam sekejap mata Tetua Wu pun tiba di hadapan Xiao Yan. Sementara Xiao Yan mengayunkan pedang kuno api surgawi dengan kedua tangannya, lalu 999 kaki tanpa bayangan pada saat ini kembali dilesatkan oleh Xiao Yan. Melihat serangan yang sama yang dilesatkan oleh Xiao Yan, Tetua Wu pada saat ini seketika berhenti, kemudian dirinya segera membuat gerakan seperti merangkul dan doki di antara tangannya seketika bergulir dan melonjak. Dan segera setelah itu sebuah jam perunggu besar segera muncul di antara kedua tangannya. Bersamaan dengan itu sebuah lonceng segera keluar dan Tetua Wu segera menggenggam lonceng ini dengan tangan kirinya, lalu dirinya segera menghadapkan mulut lonceng ini ke kelompok Xiao Yan dan dengan lembut mengucapkan kata ubah. Lonceng besar ini pun segera berubah menjadi lonceng raksasa yang sangat megah. Dan itu adalah jam raksasa yang bergabung dengan lonceng yang pada saat ini menjulang tinggi seperti bukit. Lonceng ini adalah sedikit keterampilan bertarung dari Tetua Wu yang dapat digunakan untuk menyerang atau bertahan. Sementara itu di sisi lain raungan naga yang jelas terdengar ketika Long Yi berubah ke tubuh aslinya. Long Yi pada saat ini berniat untuk menggunakan tubuh naganya yang besar untuk menghentikan lonceng raksasa yang menjulang tinggi yang datang ke kelompok Xiao Yan. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pun berniat untuk menghentikan Long Yi. Hal itu karena teknik pertarungan ini dilakukan oleh Dou di tahap awal bintang 8. Oleh karena itu Xiao Yan berpikir bagaimana mungkin naga 9 guntur emas yang mendalam bisa memiliki kekuatan pertahanan terhadap serangan tersebut. Namun Xiao Yan pada saat ini menghentikan niatnya dan segera melesatkan pedang kuno api surgawi untuk membantu Long Yi. Pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga membuat persiapan untuk naik dan menggantikan pertahanan dari Long Yi. Sementara itu di sisi lain jam raksa yang megah yang datang dari langit pada saat ini tiba-tiba berhenti dan melayang di udara. Kelompok Xiao Yan pun seketika tertarik oleh jam yang tiba-tiba berhenti. Kemudian mereka dengan tergesa-gesa memandang ke arah Tetua Wu dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini terjadi. Dan pada saat ini semua orang melihat tatapan dari Tetua Wu yang benar-benar tercengang ketika menatap ke arah Long Yi. Ternyata pada saat ini Tetua Wu benar-benar terpana oleh naga 9 guntur emas yang mendalam. Melihat tubuh asli dari Long Yi ini kegembiraan seketika melonjak di mata Tetua Wu. Lalu keserakahan pada saat ini kembali melonjak di benaknya ketika dirinya berpikir jika dirinya bisa mendapatkannya. Maka pil lightning tingkat berapapun sepertinya akan bisa dihadapi oleh Tetua Wu di masa depan. Pada saat ini Tetua Wu bahkan terus berterima kasih kepada Dan Yan di lubuk hatinya yang terdalam tanpa sadar, karena Dan Yan telah mengajaknya untuk mengikutinya menemui Xiao Yan dan pada saat ini dirinya benar-benar tidak menyangka berhasil bertemu dengan naga 9 guntur emas yang mendalam.
Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan adalah orang yang sangat pandai memanfaatkan sebuah peluang. Melihat Tetua Wu yang pada saat ini terdiam dengan mata yang berbinar-binar, maka Xiao Yan segera mengumpulkan doki dari semua orang dan kekuatan Xiao Yan pada saat ini kembali melonjak ke puncak bintang 7 Dodi. Lalu Xiao Yan kembali mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menampilkan 1000 kaki tanpa bayangan, dan segera setelah itu bayangan pedang kuno api surgawi yang banyak bergabung menjadi 2 pedang merah raksasa yang menyala, lalu 2 lesatan pedang ini segera menebas ke arah jam raksasa yang menjulang tinggi secara bersamaan, dan begitu 2 pedang kuno api surgawi ini segera dilesatkan, Xiao Yan kembali menggunakan pedang ketiga dari 1000 kaki tanpa bayangan. Lalu pada saat ini Xiao Yan benar-benar terkejut melihat benturan pertama dari serangannya yang berhasil menghancurkan jam megah di atas langit, karena mau bagaimanapun itu adalah teknik bertarung yang dilakukan oleh seorang Dou di tahap awal bintang 8, akan tetapi Xiao Yan benar-benar tidak berpikir bahwa kedua serangan yang Xiao Yan lesatkan sebelumnya benar-benar berpengaruh. Dan pada akhirnya lesatan 1000 kaki tanpa bayangan yang ketiga segera melesat ke arah Tetua Wu yang masih dalam keadaan linglung. Sementara itu di sisi lain segera setelah lonceng dari jam ini rusak, lalu Tetua Wu pun seketika terbangun dari kegembiraan, akan tetapi dirinya segera menyadari bahwa ada serangan dari Xiao Yan yang pada saat ini melesat, lalu dirinya pun segera melepaskan dokinya dengan tergesa-gesa. Kemudian Tetua Wu pun dengan mudah memusnahkan serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan, akan tetapi pada saat berikutnya ada angin dingin yang terbungkus kepingan salju yang berguling ke arah Tetua Wu, lalu setiap sinar angin dingin ini penuh dengan pedang yang tajam dan setiap kepingan salju bersinar dengan cahaya yang tajam. Bersamaan dengan itu banyak serangan yang dilesatkan oleh kelompok Xiao Yan bergegas menuju ke arah Tetua Wu. Kemudian Tetua Wu pun kembali melonjakkan dokinya hingga pada akhirnya banyak benturan segera terjadi. Lalu 4 kali berturut-turut Tetua Wu menghancurkan semua keterampilan bertarung dari kelompok Xiao Yan. Akan tetapi sebelum dirinya menarik nafas, dan pada saat ini ada bayangan pedang kuno api surgawi yang sangat tebal yang datang kembali ke arahnya. 1000 kaki tanpa bayangan kembali dilesatkan oleh Xiao Yan. Akan tetapi pada saat ini hanya ada 995 kaki bayangan di teknik 1000 kaki tanpa bayangan ini. Pada saat ini Xiao Yan sengaja menurunkan kekuatan dari serangannya. Hal itu bisa menghemat hampir 10% doki daripada Xiao Yan mengayunkan 999 kaki tanpa bayangan. Selain itu pada saat ini Xiao Yan melesatkan serangan ini dengan kekuatan di tahap awal bintang 7 Dodi. Lalu Tetua Wu pada akhirnya berhasil memusnahkan serangan Xiao Yan ini dengan ledakan doki yang dilesatkan, akan tetapi seperti sebelumnya karena baru saja dirinya berhasil menghalau serangan dari Xiao Yan ada banyak keterampilan bertarung yang menyerangnya secara bola-balik, dan pada akhirnya selama 7 atau 8 putaran berturut-turut seperti ini, Tetua Wu tidak ada henti-hentinya mengeluarkan dokinya untuk menghadapi keterampilan bertarung menyerang dari kelompok Xiao Yan, dan dengan terus-menerus menghancurkan serangan dari kelompok Xiao Yan, tentu saja doki dari Tetua Wu juga pada saat ini semakin terkuras. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena Tetua Wu masih bertindak seperti itu. Tentu saja hal itu meyakinkan bahwa pengalaman tempur dari Tetua Wu ini benar-benar sedikit, bahkan pada saat ini kelompok Xiao Yan menjadi semakin rileks bertempur dengan seorang Dou di tahap awal bintang 8, lalu di sisi lain melihat ekspresi rileks dari kelompok Xiao Yan, membuat Tetua Wu sepertinya menyadari sesuatu. Tetua Wu menyadari bahwa ini adalah penghinaan dari kelompok Xiao Yan ketika bertempur dengan dirinya, dan pada akhirnya Tetua Wu pun segera membentuk perisai untuk melindungi dirinya. Tetua Wu segera bergegas menuju ke arah kelompok Xiao Yan dengan membawa keterampilan bertarung dari Xiao Yan dan yang lainnya, sehingga benturan segera terjadi di antara kedua kelompok ini dengan kelompok Xiao Yan yang segera dikirim terbang mundur. Tetua Wu pada saat ini tidak mengejar kelompok Xiao Yan tetapi dirinya kembali membuka lengannya dan dokinya kembali berfluktuasi dengan hebat. Tetua Wu berdiri dan berputar sebelum akhirnya gelombang udara segera keluar darinya satu demi satu.
dirinya berputar lebih cepat dan semakin cepat dengan gelombang udara yang mengepul menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang, dan saat kelompok Xiaoyan menstabilkan sosok mereka, akhirnya dengan cepat kelompok Xiaoyan menurunkan diri tanpa sadar. Namun bersamaan dengan itu gelombang udara yang bergejolak ini seketika melintas di atas kepala semua orang, dan baru pada saat itulah kelompok Xiaoyan pada saat ini berdiri tegak dan menatap ke arah Tetua Wu. Semua orang benar-benar terkejut dan bertanya-tanya apakah Tetua Wu pada saat ini akan mengeluarkan keterampilan bertarung lainnya, tetapi melihat dari serangan ini, maka keterampilan bertarung macam apakah yang dikeluarkan oleh Tetua Wu? Karena formasi dari angin yang terbentuk ini benar-benar sangat besar dan bisa menutupi pegunungan, lalu di sisi lain Tetua Wu pada saat ini segera menggantung di udara, dirinya segera menggertakkan giginya dan pada saat ini segera mengeluarkan tekniknya, dan pada saat yang bersamaan banyak bongkahan segera turun dari langit, lalu kelompok Xiaoyan pun mendongak ke atas dan Feng Feng pada saat ini segera menyadari sesuatu. Feng Feng berkata, mungkinkah itu adalah hujan batu? Jika begitu permasalahannya maka Feng Feng tidak membutuhkan Tuan Muda Xiaoyan untuk menghadapi hal ini. Feng Feng bisa menghancurkan semua batu ini dengan satu hujan pedang. Mendengar hal itu Ziying yang tidak berani meremehkan Tetua Wu pun segera mengingatkan Feng Feng untuk jangan ceroboh. Terlebih lagi ini adalah keterampilan bertarung yang dilakukan oleh seorang tahap awal bintang 8 Dodi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ziying, akan tetapi Xiaoyan pada saat ini segera berkata sepertinya keterampilan bertarungnya pada saat ini sedang dalam proses mendapatkan momentum, oleh karena itu Xiaoyan meminta semua orang untuk memberikan Douqi kepadanya, sehingga Xiaoyan akan mencoba untuk melihat apakah Xiaoyan bisa menghentikan momentum pengumpulan energi ini. Dan pada akhirnya setelah perkataan Xiaoyan ini terjatuh, semua orang segera mentransfer Douqi kembali kepada Xiaoyan. Xiaoyan tanpa basa-basi segera melesat ke udara dan kembali melakukan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Namun pada akhirnya setelah pedang kuno api surgawi Xiaoyan ini menyentuh gelombang, lalu api berdarah Xiaoyan ini dihancurkan menjadi ketiadaan oleh gelombang udara yang mengepul. Kemudian gelombang udara ini benar-benar begitu kuat sehingga bahkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiaoyan yang dilakukan dengan kekuatan puncak bintang 7 dihancurkan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Tetua Wu. Akan tetapi mereka bertanya-tanya mengapa Tetua Wu ini tidak langsung menyerang kelompok Xiaoyan dengan gelombang udara. Ataukah mungkin pada saat ini Tetua Wu akan menciptakan sebuah penghalang agar mereka tidak bisa melarikan diri? Sementara itu di sisi lain Tetua Wu pada saat ini segera memberi jawaban atas pertanyaan dari kelompok Xiaoyan, lalu serpihan batu yang berada di langit pada saat ini telah menghilang dan digantikan oleh berbagai logam cair seperti magma. Kemudian gelombang logam cair ini memiliki banyak warna seperti magma yang benar-benar menggantung di udara. Bersamaan dengan itu api binatang segera melonjak ke langit menyelimuti kelompok logam cair untuk peleburan. Melihat pemandangan ini mata Xiaoyan seketika dipenuhi dengan keheranan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini adalah teknik pemurnian alkemis. Apakah Tetua Wu pada saat ini benar-benar ingin menyempurnakan senjata dengan teknik alkemis? Xiaoyan menyadari bahwa cairan aliran logam ini bersumber dari batu-batu yang sebelumnya melayang. Selain itu Xiaoyan menyadari di dalam cairan logam ini masih memiliki pemotor di dalamnya. Oleh karena itu untuk memurnikan ratusan atau ribuan kelompok logam cair, Tetua Wu benar-benar membutuhkan api binatang. Menyadari hal ini Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah Tetua Wu ini bodoh ataukah jenius. Bukankah setiap waktu yang diperlukan untuk membakar setiap logam cair ini benar-benar lama? Selain itu waktu yang digunakan untuk membakar masing-masing cairan logam ini juga berbeda-beda. Namun Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa kemampuan alkemis dan kekuatan spiritual dari Tetua Wu lebih tinggi daripada Xiaoyan. Oleh karena itu bukan tidak mungkin Tetua Wu bisa membuat senjata dengan begitu cepat dengan kemampuannya.
Sementara itu di sisi lain logam cair yang dimurnikan oleh Tetua Wu ini pada saat ini dibentuk menjadi pegangan di bawah kendali Tetua Wu, lalu pegangan dari semua jenis senjata tajam pada saat ini segera terbentuk di hadapan kelompok Xiaoyan. Tetua Wu pada saat ini tidak langsung menurunkan senjatanya, akan tetapi dirinya segera menghentikan prosesnya, dirinya menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang pada saat ini terlihat sedikit penasaran. Tetua Wu menyadari bahwa Xiaoyan juga seorang alkemis dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat terlihat ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Tetua Wu, dan pada akhirnya Tetua Wu memutuskan untuk menjelaskan sedikit hal ini kepada Xiaoyan. Di sisi lain melihat Tetua Wu yang tidak melanjutkan pekerjaannya, Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Melihat tatapan dari Tetua Wu, Xiaoyan nyadari tampaknya Tetua Wu ingin menjelaskan tekniknya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyangka di tengah-tengah pertempuran ini Tetua Wu masih memikirkan hal tersebut. Di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit kekaguman terhadap Tetua Wu. Meskipun mereka pada saat ini berposisi sebagai musuh, tetapi dari apa yang ditampilkan oleh Tetua Wu pada saat ini dirinya benar-benar tidak menganggap Xiaoyan sepenuhnya musuh, tapi menganggapnya sebagai pelanggan Budayanti.